Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri, suatu hari di mana kita insyaallah akan kembali ke fitrah kita. Dan fitrah kita itu terutama adalah kita kembali ke tujuan penciptaan kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah 51 ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi adalah suatu hari yang seharusnya kita sambut dengan amat sangat gembira. Hal ini tiada lain selain dikatakan tadi bahwasanya kita akan kembali ke fitrah kita, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Idul Fitri itu adalah hari di mana kita telah melaksanakan ibadah saum dan segala hal yang berkaitan dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Terutama hal yang harus sangat kita titik beratkan, yang harus kita garis bawahi di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita tentang bulan ini bukan titik beratnya pada saumnya, tapi justru sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah tadi, Allah mengenalkan Ramadan itu dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Baru setelah itu kemudian Allah mengatakan bahwa jika kita melihat hilal, kita berada di bulan itu, maka saumlah. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an yang harus kita kenal adalah Al-Qur'an yang Masya Allah, kalamnya, kalimatnya, firmannya yang sangat istimewa, yang saking karena sangat istimewanya maka Al-Quranul Karim memiliki banyak nama. Dan sesuatu yang istimewa itu hakikatnya adalah sesuatu yang memiliki banyak nama. Contoh, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ramadan, disebut dengan Syahrul Siyam, disebut dengan Syahrul Jihad, disebut dengan Syahrul Rahmah, disebut dengan Syahrul Maghfirah. Maka Al-Quranul Karim sebagai kitab yang istimewa dikatakan oleh Imam Az-Zarkasi memiliki nama sampai 100 nama. Tapi ulama yang lain berkata bahwa nama Al-Quran itu tidak sampai dengan 100 nama, hanya sampai 55 nama. Yang lainnya berkata Al-Quran itu tidak sampai dengan 55 nama, tapi hanya 45 nama. Dan adapun ulama yang lain ada yang mengatakan bahwasanya nama Al-Quran itu tidak lebih dari 10 nama. Adapun yang 45, yang 55, yang 100 itu bukan nama Al-Quran, tapi itu adalah sifat-sifat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, apa kaitannya antara Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Ramadan ini dengan adab kita untuk menyambut hari raya? Karena yang namanya manusia itu terdiri dari dua komponen.
Komponen pertama adalah komponen fisik, dan komponen fisik itu ketika menyambut sesuatu yang menyenangkan, maka biasanya yang dilakukannya itu adalah dengan makan, minum, dan bergembira ria. Adapun komponen yang lain yaitu komponen ruh. Ketika bergembira, yang dilakukannya itu adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Yang hakikatnya tasbih, tahmid, dan takbir itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Hakikatnya tasbih, tahmid, dan takbir itu adalah kata-kata yang insya Allah akan sering kita ditemui di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, Al-Quranul Karim diantaranya memiliki nama, dan salah satu namanya adalah Asy-Syifa, penawar atau obat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yunus, "Syifa'u lima fis sudur." Al-Quran itu merupakan penawar atas penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Dalam kata lain, Al-Quran itu adalah penawar atas penyakit hati. Kalaulah kita batuk misalnya, kita butuh konidin. Kalaulah kita sakit kepala, kita butuh paramek. Kalaulah kita sakit perut, kita butuh sibah, butuh diabetes, dan segala macam obat-obat yang lainnya. Maka ketika kita sakit hatinya, maka yang kita butuhkan adalah Al-Quran. Dan hal ini ya sekaligus menjadi suatu kesimpulan ketika seseorang itu memiliki hati yang sakit, taruhlah suka menunda-nunda taubat. Memiliki hati yang sakit, taruhlah karena senantiasa ketika berbuat baik ingin dipuji oleh orang lain. Memiliki hati yang sakit karena dia itu menjadi seseorang yang sangat akrab dengan kata marah dan lain sebagainya. Hal itu bisa disimpulkan bahwasanya orang tersebut itu orang yang jarang atau bahkan bisa dikatakan tidak pernah berinteraksi, bermuayasah dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tayang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang menjadi penyuka Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.